Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na'am, alhamdulillah bi khair. Wa ana kadzalika bi khairin. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian kelas 3 yang Ustadz banggakan, alhamdulillah sekarang kita masuk pada video yang keempat ya. Ini video yang keempat, namun LKS-nya masih LKS yang bagian 2 yang dibagikan pada pekan yang lalu. Jadi 2 pekan ini LKS-nya, LKS Bahasa Arab kelas 3 masih sama. Tiap LKS dipakai untuk 2 pekan. Baik. Untuk pekan sekarang, video ini akan menjelaskan mengenai LKS yang telah dibagikan ya, yang mana pada pekan yang lalu kita fokus kepada gambarnya. Jadi fokus kepada gambarnya, tidak seperti gambar-gambar yang disusun berdasarkan LKS gitu ya, tidak seperti ini. Nah, sekarang kita membahasnya seperti ini bentuk gambarnya. Baik. Jadi sama dengan apa yang ada di LKS. Anak-anak sekalian, azanillah wa iyyakum, di sini tertulis ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu tsani artinya adalah pelajaran. Ad-darsu itu artinya pelajaran, ya. Sedangkan ats-tsani artinya kedua. Jadi ini adalah pelajaran kedua. Nah, pelajaran kedua ini membahas tentang benda-benda yang ada di fi. Fi artinya di, al-madrasati artinya sekolah, fil madrasati artinya di sekolah. Atau bisa juga fil madrasati itu bermakna di dalam sekolah. Begitu ya. Baik. Di sini seperti biasa, di awal lembaran LKS-nya Ustadz mencantumkan kata-kata mutiara ya. Di sini perkataan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasul, berkata, "Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya ia adalah bagian dari agama kalian." Ya, bagian dari agama kalian. Baik, itu seharusnya seperti itu karena dalam bahasa Arabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, maka sebenarnya kita pun mempelajari ilmu agama. Yang mana kalau niatnya karena Allah, maka pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan seperti yang telah kita bahas, bahasa Arab itu adalah bahasanya agama Islam, sehingga Al-Qur'an pun berbahasa Arab dan hadis-hadis Nabi pun berbahasa Arab. Maka siapa yang hendak mempelajari agama Islam dengan sebenar-benarnya harus tahu dulu bahasa Arab. Baik. Ya, kita lanjut kepada pembahasan di LKS ini. Lihat di halaman selanjutnya, anak-anak sekalian, ayyuhat thalabah, para siswa sekalian, di halaman 2 ini, di sini ada tulisan al-mufradat. Al-mufradatu artinya kosakata. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab. Jadi kita sekarang membahas tentang kata-kata, ya. Baik itu kata benda ataupun kata kerja, ini kata benda semuanya di sini, ya. Baik. Di sini ada perintah, dengarlah cara membacanya dan ikutilah. Lalu lafalkan sambil bermain. Jadi sambil nyantai saja begitu ya. Yang penting kita mainnya tidak hanya sekedar main, tapi ada ilmu yang bertambah ketika main. Baik. Di LKS ini urutannya seperti ini. Beda dengan di video yang lalu, kan urutannya satu persatu atau 3-3, dan urutannya kadang berbeda dengan apa yang tercantum di LKS ini. Baik. Ustadz akan membacakan secara cepat karena kan sudah diterangkan satu persatu gambar ini bahasa Arabnya, cara bacanya. Namun sekarang kita murojaah agar semakin ingat.
Baik. Di sini ada gambar sepatu. Bahasa Arabnya adalah hidaun. Hidaun. Atau bisa dibaca juga hida. Begitu ya. Artinya sepatu. Kemudian di sini ada tempat pensil. Bahasa Arabnya miqlamatun. Kita perbesar dulu biar agak jelas ya. Tayyib seperti ini. Ya, tempat pensil bahasa Arabnya adalah miqlamatun. Miqlamatun. Baik. Kemudian di sini ada haqibatun. Haqibatun atau haqibah. Ya, taknya kalau diwakafkan bisa kita baca haqibah gitu, bukan haqibatun, tapi bisa juga dibaca haqibah. Begitu juga ini, miqlamatun jadi miqlamah. Begitu ya. Haqibatun artinya tas. Kemudian di bawah tas ada muzilun. Muzilun atau muzil yakni tip X, biasa kita menyebutnya tip X ya, penghapus pulpen itu. Nah, di pinggirnya ada mimhatun. Mimhatun atau bisa juga dibaca mimhah. Artinya penghapus pensil. Mimhah itu penghapus pensil ya. Baik. Qalamun. Qalamun atau qalam artinya pulpen. Gitu ya. Pulpen qalamun. Di bawah pulpen ada mistaratun. Mistaratun, penggaris. Mistarah. Kemudian di sini kitabun, buku. Kitabun atau kitab artinya buku. Daftarun sama ya, hampir sama bentuknya. Tapi kalau daftarun itu buku untuk menulis. Makanya ada garis-garis ini, buku tulis ya. Kita terjemahkan daftarun itu buku tulis. Atau bisa juga kita baca daftar, begitu ya. Dalam bahasa Arab daftar artinya buku tulis. Selanjutnya di sini berupa percakapan. Ya, berupa percakapan, penggunaan mufradat yang tadi, kosakata yang tadi di dalam suatu percakapan. Bagaimana contohnya? Lihat di sini, ini kan ada tas. Kemudian kita bikin kalimat ditambah dengan kata hadhihi. Hadhihi ini dibacanya panjang ya, sebenarnya ha ini otomatis dibacanya panjang. Hadhihi haqibati. Nah, asalnya kan tadi haqibatun, tapi kok kenapa ini haqibati ada ya-nya? Jawabannya karena haqibah, kalau haqibah saja dengan ta marbutah itu artinya tas. Tapi kalau ditambah ya sukun ini, maka artinya menjadi tasku. Ada ku-nya di sini tuh seperti ini, tasku. Haqibati artinya tasku. Maksudnya tas milikku. Jadi hadhihi haqibati. Panjang pendeknya harus tepat kalau dalam bahasa Arab ya. Hadhihi ini ha sekali lagi Ustaz tekankan, ha ini dibaca panjang ya. Hadhihi haqibati. Ini adalah tasku atau bisa diartikan juga ini tasku. Tas milikku ya. Kemudian di bawahnya ada tempat, ini tempat pensil ya. Maka kita mau membuat kalimat hadhil mil'aqat afwan. Hadhil miqlamatu. Hadhil miqlamatu, hadhi artinya ini, miqlamatu artinya tempat pensil. Tempat pensil ini bahasa Indonesianya jadi kebalik ya. Tempat pensil ini maksudnya tempat pensil yang ini li Salma, li Salma. Li artinya milik atau punya, Salma, Salma artinya nama orang. Kan ada ya kita juga di teman-teman kita yang namanya Salma, itu nama orang. Jadi li Salma artinya milik Salma. Hadhil miqlamatu, hadhil miqlamah bisa seperti itu juga dibacanya li Salma, milik Salma. Tempat pensil ini milik Salma. Jadi karena kalau diterjemahkan ini tempat pensil milik Salma, itu kan gak biasa dalam bahasa Indonesia ya. Baik.
Nah, sekarang ada contoh yang lain. Ya Ali. Ya artinya ya wahai. Ali, nama orang. Ya Ali. Nah, Ali itu tulisannya seperti ini. Ya Aliyu. Kalau diwakafkan kan jadi ya Ali, gitu ya. Hidauka jamilatun. Nah, tadi kan kalau hida sampai hamzah itu kan artinya sepatu ya. Kalau ditambah K ini berarti artinya sepatumu, ada muhnya ini. Sepatu kamu atau sepatumu. Hidauka, sepatumu. Jamilatun, jamilatun artinya bagus. Ya Ali hidauka jamilah. Wahai Ali, sepatumu bagus. Nah, di bawah ada gambar tip X ya. Bagaimana kalau dalam suatu kalimat, contohnya min fadlika, maaf Hamid, gitu ya. Bisa, itu terjemah bebasnya bisa seperti itu. Min fadlika ya Hamid. Jadi ini terjemah bebasnya maknanya adalah maaf ya Hamid, wahai Hamid. Asta'iru, aku pinjam. Muzilan tip X. Asta'iru artinya aku pinjam. Muzilan tip X. Baik. Selanjutnya ashtari. Afwan, ishtara ya, bukan ashtari. Ishtara Muhammadun al-mimhata. Telah membeli Muhammad itu al-mimhata, penghapus. Itu kalau satu kata ya artinya. Ishtara itu membeli, telah membeli. Muhammad ya nama orang. Al-mimhata, al-mimhata artinya penghapus. Terjemah bebasnya Muhammad membeli penghapus, begitu terjemahannya. Minad dukani. Min artinya dari. Min artinya dari, ad-dukani artinya toko. Jadi minad dukani artinya dari toko. Muhammad membeli penghapus karet dari toko. Penghapus karet itu kan untuk mimhatun itu terjemah lebih spesifik. Spesifik itu apa ya? Lebih detailnya, lebih rincinya adalah penghapus karet yang terbuat dari karet ya, mimhat. Makanya di sini ada terjemahan tambahan penghapus karet. Al-mimhata. Ustaz baca lagi bahasa Arabnya. Ishtara Muhammadun al-mimhata minad dukan. Atau kalau mau disambung seperti ini, disambung semuanya. Ishtara Muhammadunil mimhata minad dukan. Begitu ya cara bacanya. Baik. Kemudian contoh yang lain, ya Ibrahimu aina qalamuka. Wahai Ibrahim, aina di mana? Aina pakai hamzah ya. Aina qalamuka. Qalamun tadi kan qalamun artinya pulpen. Ditambah ka jadi pulpenmu. Jadi seperti itu. Pulpen ditambah kamu jadi pulpenmu. Qalamuka artinya pulpenmu. Baik. Selanjutnya kataba Abbasun. Telah menulis. Kataba itu artinya menulis ya, telah menulis. Abbas, ini nama orang. Abbasun tulisannya seperti ini. Abbas itu ad-darsa, pelajaran. Pelajaran, ad-darsa artinya pelajaran. Di ad-daftar. Daftar. Tadi daftarun udah ya, cuman ini bedanya pakai alif lam saja. Tapi artinya sama. Daftar, fid daftari artinya di buku tulis. Ustadz baca bahasa Arabnya dulu. Kataba Abbasun ad-darsa fid daftar. Abbas menulis pelajaran di buku tulis. Begitu terjemahnya ya. Baik. Yaqra'u Muhammadun. Yaqra'u artinya membaca. Ahmadu ya, Ahmadu ya nama orang Ahmad. Al-kitaba buku. Nah tadi kitabun ya tanpa alif lam, sekarang pakai alif lam tidak apa-apa, artinya sama, hampir sama. Yaqra'u Ahmadu al-kitaba. Yaqra'u Ahmadu al-kitaba artinya Ahmad sedang membaca buku. Yaqra'u kan artinya membaca ya, sedang membaca. Baik. Yaqisu Ammaru tula maktabihi bil mistarati. Yaqisu artinya mengukur. Ammar nama orang, Amar atau Ammar gitu ya, nama orang ini. Tula
panjang, tul artinya panjang, maktab. Maktab. Maktab itu kan tadi udah diterangkan artinya meja. Kalau ditambah hi ini tanpa titik ya hi artinya dia atau nya. Makanya mejanya, maktab meja, hi-nya. Jadi maktabihi artinya mejanya. Bi artinya dengan. Bi artinya dengan, al-mistarah. Mistaratun. Tadi sudah dijelaskan mistaratun artinya adalah penggaris. Bil mistarati artinya dengan penggaris. Yaqisu Ammarun tula maktabihi bil mistarah. Ammar mengukur panjang mejanya dengan penggaris. Begitu ya. Kita lanjut lagi. Kemudian selanjutnya ada tamrin. Tamrin itu artinya adalah latihan, ya. Latihan pertama cukup antum kata-kata yang ada di sini, salinlah mufrodat di bawah ini, maksudnya ini, ya, ke gambar yang sesuai. Jadi mufrodat atau kata-kata tersebut tinggal antum salin lagi ke gambar yang ada di bawah ini. Ini apa? Di sini kan ada nih bahasa Arabnya. Apa? Tulis bahasa Arabnya juga ya, bukan bahasa Indonesianya. Baik, itu apa tuh? Titik-titiknya tulis dengan pakai bahasa Arabnya apa? Baik, latihan kedua atau tamrin yang kedua, yang tadinya bahasa Indonesia, mufradat di sini bahasa Indonesia, tulis di sini bahasa Arabnya apa? Gampang ya. Ini bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Baik, kemudian latihan selanjutnya terjemahkan yang tadinya ini bahasa Arab, arti bahasa Indonesianya apa? Arti bahasa Indonesia apa? Daftarun bahasa Indonesia apa? Terus sampai miqlamatun bahasa Indonesianya apa? Artinya apa? Ya. Nah, adapun di sini latihan ketiga buat 4 gambar. 4 gambar. Bebas pilih gambar yang tadi udah dijelaskan di atas beserta mufrodatnya. Dengan mufrodatnya cukup 1 kata, gambar dan mufrodatnya apa? Ya, tidak apa-apa menjiplak juga. Nanti digambar, silahkan diwarnai, pokoknya lebih bagus gambarnya, lebih bagus juga nilainya. Jangan lupa beserta mufrodatnya. Harus ada bacaan bahasa Arabnya. Gambar tersebut bahasa Arabnya apa? Baik, ya. Kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian, menulis Bismillahirrahmanirrahim. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagus-bagusnya ya. Semakin bagus juga nilainya. Semakin bagus tulisan, semakin bagus juga nilainya. Baik, itu aja yang bisa Ustaz sampaikan pada video kali ini. Jadi lebih kepada video mengenai bagaimana cara mengisi dan juga memurojaah kata-kata yang sebenarnya sebagian besarnya udah disampaikan pada video yang sebelum ini, video ketiga yang pekan lalu ya. Sedangkan ini adalah video yang keempatnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.